Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuwit dengan NIM 2151049. Saya dari Prodi PGMI semester 6. Di sini akan menyampaikan materi mengenai pengembangan media dan teknologi pembelajaran. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran SDMI, Bapak Dr. Andes Nur Hamzah MSI MPMAT, dan juga Bapak Ambar Maulana MPD. Dan rekan-rekan sekalian PGMI B Angkatan 2021. Untuk selanjutnya, mari kita bahas mengenai pengembangan teknologi pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran tentunya dilaksanakan secara sistematik berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta diarahkan kepada perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dari sini kemudian berkembang menjadi satu konsep pengembangan media pembelajaran yang tentunya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun menurut Gustafsson 1991, pengembangan merupakan aktivitas yang terdiri dari 5 kategori, yaitu yang pertama menganalisis kebutuhan pembelajaran dan kondisi yang terjadi, yang kedua mendesain seperangkat spesifikasi lingkungan belajar yang efektif dan efisien, yang ketiga mengembangkan aspek-aspek yang sesuai dengan peserta didik dan pengelolaan materinya, yang keempat implementasi materi yang dikembangkan, yang kelima, mengevaluasi formatif dan sumatif terhadap hasil pengembangan. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pengembangan sebagai konsep pelaksanaan aktivitas yang dilakukan secara sistematis sehingga mencapai hasil yang maksimal. Dan dari konsep tersebut itu sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Bahri 2017 yang mengatakan bahwa pengembangan merupakan aktivitas atau proses mendesain pembelajaran secara sistematis dan logis dengan memperhatikan potensi dan kemampuan peserta didik. Sedangkan menurut Suyitno tahun 2014, pengembangan merupakan aspek bahan ajar yang dikondisikan dengan pengetahuan, baik itu secara teoritis maupun secara praktis, sehingga konsep tersebut memberikan penekanan terhadap pengembangan strategi pembelajaran dengan menyesuaikan pada perkembangan pengetahuan yang ada. Nah, teman-teman, dari beberapa pendapat tersebut dapat dari kesimpulan bahwa pengembangan media pembelajaran adalah seperangkat proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada, dan media yang dimaksudkan ini adalah media pembelajaran, sehingga teori pengembangan yang digunakannya pun adalah teori pengembangan pembelajaran. Di sini juga terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan media pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, prinsip efektivitas dan efisiensi. Pada prinsip ini, efektivitas yang dimaksudkan adalah pembelajaran yang dapat diukur berdasarkan tingkat ketercapaian tujuan yang dapat dilihat setelah pembelajaran itu selesai. Sementara itu, efisiensinya yaitu pencapaian tujuan pembelajaran dengan sumber daya yang seminimal mungkin. Dan materi ini juga disampaikan melalui media, sehingga mempermudah untuk dipahami oleh siswa. Yang kedua yaitu prinsip taraf berpikir siswa. Nah, pada prinsip ini, sebagaimana pendapat dari Baharun 2015, bahwa media pembelajaran yang dipilih oleh guru itu hendaknya berdasarkan prinsip taraf berpikir pada masing-masing peserta didik secara menyeluruh ya, sehingga media pembelajaran yang sifatnya nyata ini lebih baik digunakan dalam pembelajarannya dibandingkan dengan media yang sifatnya masih abstrak, karena hal tersebut sama halnya dengan media pembelajaran kompleks yang dapat dilihat dari struktur atau tampilan, maka akan sangat sulit sekali jika dibandingkan dengan media pembelajaran sederhana yang mampu membuat siswa itu memahami materi yang disampaikan. Nah, yang ketiga yaitu prinsip interaktif media pembelajaran.
Selanjutnya, pada prinsip ini media pembelajaran yang dikembangkan itu hendaknya mempertimbangkan kemungkinan besar terciptanya interaksi atau komunikasi dan partisipasi siswa sebagai subjek pembelajar. Yang keempat yaitu ketersediaan media pembelajaran. Pada prinsip ini, guru hendaknya bisa melihat ketersediaan atau tidaknya media pembelajaran yang akan digunakan, karena tujuan pembelajaran tidak akan tercapai manakala media pembelajaran yang digunakan itu tidak tersedia di sekolah. Dengan demikian, guru juga harus bisa meminjam atau membuat sendiri media pembelajaran yang dimaksudkan. Dan apabila kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara berkelompok, maka media pembelajaran yang tersedia pun harus tercukupi. Yang kelima yaitu kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Nah, tidak hanya ketersediaannya media pembelajaran, dalam prinsip selanjutnya ini, guru juga harus mampu menggunakan media pembelajaran, sehingga penggunaan media pembelajaran diharapkan bisa merangsang siswa untuk belajar dan adapun media pembelajaran tersebut juga bisa menjadi suatu stimulus guna meningkatkan kemampuan siswa sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Maka dari itu, media yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan kemampuan gurunya, baik dari segi pengayaan ataupun pengoperasian medianya. Yang keenam, alokasi waktu. Selanjutnya yaitu alokasi waktu. Nah, pada prinsip ini, guru itu seringkali dikejar dengan waktu. Maka dari itu, untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kurikulum yang berlaku, pemakaian media pembelajaran yang sebenarnya sangat efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, dan juga kelebihannya itu kadang dapat sangat terpaksa dikesampingkan oleh gurunya apabila alokasi waktu tidak sesuai dan bagi guru seringkali ketersediaan waktu tersebut dapat mereka siasati dengan berbagai cara berdasarkan pengalaman mereka menggunakan media strategi sebelumnya. Yang ketujuh yaitu fleksibilitas media pembelajaran. Prinsip selanjutnya yaitu fleksibilitas media pembelajaran. Nah, suatu media pembelajaran ini dapat dikatakan fleksibel manakala media tersebut bisa dipakai di berbagai situasi. Pada saat tertentu, proses pembelajaran yang berlangsung terjadi dapat mengalami perubahan. Nah, situasi dan yang akan berdampak pada media pembelajaran tidak digunakan oleh karena itu perlunya media pembelajaran yang fleksibel di segala situasi maupun kondisi. Yang kedelapan yaitu keamanan penggunaan. Dan prinsip yang terakhir yaitu keamanan penggunaan. Dalam penggunaan media pembelajaran juga harus memperhatikan prinsip keamanannya si penggunanya. Apabila ada yang ketidakhati-hatian dalam menggunakan media tersebut, maka bisa menyebabkan kecelakaan tertentu. Contohnya, siswa menjadi terluka ataupun cedera oleh karena itu, media pembelajaran yang dipakai haruslah media yang aman sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Tambahan dari pendapat Sudiman dan kawan-kawan tahun 2006 di halaman 10 yang menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam perencanaan pengembangan media pembelajaran ini, yaitu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswanya, yang kedua merumuskan kompetensi dan indikator hasil belajarnya, lalu merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung kompetensi pengembangan alat pengukur keberhasilan dan menulis naskah media serta mengadakan tes dan evaluasi. Selanjutnya yaitu inovasi perkembangan media teknologi pembelajaran. Perlu diketahui, dalam pembelajaran pun itu inovasinya harus ada. Inovasi ataupun pembaruan ini sangat diperlukan guna memperbaiki kualitas pembelajaran serta pendidikan. Nah, inovasi pembelajaran juga akan membantu meningkatkan minat belajar peserta didik dan meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mengembangkan pengetahuan dan pemahaman juga memperbaiki pembelajaran sebelumnya. Beberapa hasil inovasi perkembangan media teknologi pembelajaran yaitu yang pertama ada perkembangan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi.
Teknologi informasi ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Yang kedua, ada internet. Yang ketiga, smartphone. Yang keempat, sosial media. Yang keempat, komputasi awan. Yang kelima, kecerdasan buatan atau teknologi kecerdasan buatan AI. Yang ketujuh, Internet of Things atau jaringan perangkat yang terhubung ke internet seperti perangkat rumah pintar, kendaraan, dan sensor industri. Yang kedelapan ada virtual reality, yang kesembilan ada augmented reality, yang kesepuluh ada video interaktif, lalu selanjutnya ada animasi, ada video game juga, dan yang terakhir itu adalah podcast. Dan mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.